Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi konvoi dan balap liar di jalanan Veteran Selatan Kota Makassar dibubarkan polisi. Pasokan kurang, harga bumbu dapur di Parepare alami kenaikan. Waspada, demi keruk untung besar, bolu kukus pun dibuat dari bahan kimia. Siapa yang tak tahu bolu kukus? Si cemilan enak gak kenal zaman dan selalu ada hampir di setiap jamuan. Tapi sayangnya, kepopuleran bolu kukus ini dimanfaatkan segelintir orang buat keruk untung dengan cara yang gak benar dan merugikan konsumennya. Musim libur telah tiba. Paling enak, minggir dari keramaian ibu kota. Cari yang udaranya masih seger. Nah, nyangkut deh kita akhirnya di salah satu desa di Jawa Barat. Saat itulah keingetan, ada kenalan lama yang tinggalnya nggak jauh dari sini. Mampir lucu nih kayaknya. Misi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak. Lama nggak ketemu. Ya. Kagak pakai bakbi, Bu. Udah keluar aja tuh bolu warna-warni. Tapi jujur nih guys, begitu ngeliat bolu warnanya pelangi gitu, rada-rada ngeri ya. Secara warna ngejreng identik sama bahan kimia bukan untuk makanan. Coba saya makan lah. Tapi kan gak enak ya dijamu temen, mosok nggak dimakan. Kalau dipikir-pikir, perlu juga nih diselidiki bolunya ini. Proper nggak bikinnya? Atau terselip bahan-bahan yang berisiko buat kesehatan? Rupanya kenalan kami ini punya akses direct ke pembuat bolu yang naga-naganya ngawur proses buatnya. Udah aja deh, kami gas ke rumahnya buat mantengin cara doi bikin. Bahan-bahan baku bolu mulai kami unboxing. Dan kalau diperhatiin, sebagian yang dibeli rada menyimpang. Ini yang udah pecah gini sih, Bu? Iya, biar murah. Biar murah? Iya. Bau berarti, Bu? Kok pecah-pecah gitu? Kadang bau, kadang enggak. Tapi kalau bau juga sedikit. Oh, sedikit? Iya. Bu, ini kan biang gula nih, Bu. Iya. Kenapa, Bu? Pakai ini nggak pakai gula pasir, Bu? Biar murah juga pakai ini. Pakai ini juga manis kok. Manis? Iya, manis. Oh, jadi nggak perlu pakai gula pasir nih, Bu? Iya, enggak usah pakai ini aja. Kudu paham nih mereka beli tuh bahan di mana ya? Udah. Kami masuk ke sebuah pasar buat ngintilin si pembuat bolu. Ngecek bahan-bahan apa yang berpotensi nggak beres yang dibelinya. Terigu 1 kilo. Lanjut, ngelencer lagi sambil jinjing kantong plastik belanjaan. Ini juga aneh, kelapak telur isinya udah campur-campur. Ada yang retak, bahkan ada yang telurnya udah pecah. Telur curah ini mah. Terus kan jadi nggak higienis ini telur kalau buat dibikin bolu. Cuma semata-mata biar beli telurnya murah. Yuk kita intip produksi bikin bolunya. Sekarang apa, Bu, permulaan nih? Masukin telur dulu. Ini pecah-pecah ini, Bu, ya? Iya, 2 butir. Santan nih, Bu, ya? Iya, santan. Santan buat biar apa, Bu? Biar gurih. Biar gurih. Iya. Ditambah air. Nanti masukin ke sini. Masukin terigu. Oh, terigu. Iya. Ini apa, Bu? Vanili. Gunanya? Buat biar harum. Oh, biar harum. Iya. Semua bahan bolu sudah masuk ke tempat bikin adonan. Clear, aman semua, nggak ada yang janggal. Bu, ini apa? Biang gula? Iya. Biar manis. Biar manis. Iya. Di sini kelihatan banget kalau biang gula yang dibeli tadi kelihatan over ngasihnya. Biar jelas bahaya apa enggaknya, ntar udah pasti kita tes lab guys. Biang gula masih belum terlalu fatal. Campuran pewarna tekstilnya yang nggak nahan sob. Kebayang kan makan bolu pakai pewarna bukan untuk makanan alias pewarna kain? Serem sih guys.
Sekarang gimana, Bu? Tinggal pakein pewarna. Apa, Bu? Tuh. Bu, ini bukan pewarna makanan, Bu. Yang penting pewarna. Enggak, ini semua. Iya. Ini warnanya lebih ngejreng kalau pakai ini. Dibanding pewarna makanan. Ini Iya. udah kebuka. Oh, sisa-sisaan berarti ini, Bu. Udah sering dipakai berarti. Iya. Oh, ya udah coba gimana caranya, Bu? Sebenarnya kan nggak boleh, Bu, buat makanan tuh, Bu. Iya, tapi ini kan lebih bagus. Coba ya. Warna adonannya emang jadi mencolok banget. Ini warnanya, Bu. Iya. Warnanya emang bagus ya, Bu. Iya, lebih bagus ini. Ya, tapi kan emang bukan buat makanan, Bu. Ini buat apa toppingnya gitu, Bu ya? Enggak, emang ini bahannya. Bahannya. Iya. Terus, pewarna tekstil yang dipakai oleh si ibu aslinya beli di mana? Kita cek-cek ya, guys. Nih dia salah satu toko di mana pewarna tekstil itu berasal. Wih, banyak juga ragam pewarna tekstil yang dibeli. Oke, coba kita cek lagi ke dapur bolu kukus. Awal proses, adonan tepung dan kawan-kawannya dituang terlebih dulu. Wah, warnanya cerah-cerah nih. Pewarna tekstil yang sudah dibubuhkan ke dalam adonan berada di pucuk bolu alias bagian teratas bolu. Wah, udah mulai dilalerin ya. Iya. Ingat ya tadi, telur curah itu kan ada beberapa yang pecah-pecah. Otomatis bawa telur yang sudah nggak segar lagi, mancing gerombolan lalat berdatangan. Emang sih warna-warna super terang dan mencolok dari bolu bikin yang lihat jadi ngiler. Tunggu sampai matang. Hemat ya. Ya, menggiurkan sih. Ini jual berapa? 2.500 satu. 2.500. Iya. Tapi biasanya kalau yang beli yang pesan tahu nggak pakai pewarna pakai? Enggak. Oh, nggak tahu. Enggak. Rasanya Rasanya sama aja. nggak ada yang komplain orang. Enggak. Udah berapa lama bikin kayak gini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih? Iya. Pasar-pasar ya? Iya, ke pasar. Terus sama pesan. Sama pesanan gitu. Kalau ada acara arisan atau yang lain. Waduh, bolu kukusnya kok dikerubungin lalat, jijik nggak sih? Dan tuh lalat kagak diusir sama sekali. Penyimpangan pada kue bolu kita pikir udah kelar. Masih ada lagi rupanya yang diolesin. Ngaco nih pasti. Nanti buat dioles ke sini biar awet. Dari mana sih, Bu? Ya, adalah. Nanti dimasukin ke sini. Campur sama air. Nah, habis ini dioles ke sini. Diolesin semua, Bu, semua kue. Iya, kan biar awet. Kalau pakai ini kan kalau nggak pakai biasanya cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Iya, kalau pakai ini seminggu lebih juga masih kuat, nggak basi. Iya, Semua pupuk semua kue. iya. Rasanya Rasanya sama. Lalat pada nyingkir nih. Apa gara-gara olesan pengawet kimia ini ya? Begitu masuk dalam bungkusan plastik, bolu kelihatan tanpa cacat dengan warna yang kinclong abis. 2.000. Kamu dulu mau sama 2.000? 2.500. 2.500. Udah sore nih, pelanggan yang order datang buat ambil pesanan. Pese, Bu, mau ngambil. Oh iya, sebentar lagi diplastikin. Oke. Ini Bang pesanannya. Oke, siap. Makasih ya. Sama-sama. Untuk uji pengawet sendiri, ya kami juga agak khawatir ketika kita uji menggunakan metode borak, dia bisa menghasilkan warna nyala yang berwarna hijau. Hal ini secara kualitatif bisa mengindikasi adanya senyawa borak yang ditambahkan kepada sampel yang kita uji. Untuk warna merah sendiri itu
teridentifikasi adanya rodamin B. Senyawa ini sebenarnya bukan senyawa yang diperuntukkan untuk produk pangan. Apabila produk ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, tentunya itu akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ pencernaan seperti hati, ginjal, dan lain sebagainya yang memang efek sampingnya bisa menyebabkan kematian. Penikmat bolu kukus datang aja langsung ke rumah produksi Farah Faris di Brebes, Jawa Tengah. Yang bikin beda, Bu Kusmiati pakai minuman bersoda, jadi makin fluffy deh. Bikin adonannya juga pakai takaran, nggak asal bikin. Essence vanilla sedikit aja, cukupnya dah. Bu, ngomong-ngomong udah berapa lama nih Bu? Ibu bikin kue-kue ini Bu? Saya hampir 12 tahun Pak. 12 tahun? Iya. Nah ini, si Ibu pakai pewarna makanan alias food grade, aman jadinya. Jadi sebaiknya ya gunakan yang buat pewarna makanan. Dasar warnanya aja udah beda banget sama yang pakai pewarna tekstil. Dikukus berapa lama Bu? Dikukus paling 10 menit Pak. 10 menit. Ya kan, hasilnya warnanya warna alami guys. Jadi aman dong kalau pesen atau beli produksinya Bu Kusmiati. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.